Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak bertemu lagi bersama Ustadz pada hari ini ya. Semoga selalu semangat dalam menuntut ilmu. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran akidah akhlak dengan materi alam barzakh ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita ilmu agar kita menerimanya dan insyaallah akan bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Ustadz akan membacakan dari sini dan anak-anak sekalian akan membacakan dari rumah ya nak. Baik. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Kemudian pada hari ini kita akan belajar mengenai alam barzakh. Jadi alam barzakh itu atau bisa kita sebut alam kubur adalah alam yang akan ditempuh seorang manusia atau yang akan dijalani oleh seorang manusia setelah ia meninggal dunia. Nah, Ustadz hendak bertakun, Buhan pian pernah lenak mendengar ada orang yang meninggal, entah itu kai, nini, atau acil, atau paman. Pernah kalau? Nah, orang yang meninggal itu ia akan menjalani alam barzakh setelah ia ruhnya keluar dari tubuhnya. Ia akan berada di alam kubur itu sampai datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan mereka ada barzakh atau kubur sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, kemudian ya nak, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis. Nah, jadi Rasulullah mengatakan alam kubur merupakan rumah pertama seorang hamba sebelum alam akhirat. Jika dia selamat dari siksa dan fitnah kubur, maka yang berikutnya akan lebih ringan. Namun jika dia tidak selamat darinya, maka yang setelahnya itu akan amat sulit dan susah baginya. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwasanya kata Rasulullah, bagi yang ia selamat dari siksa kubur atau fitnah kubur, setelahnya ia akan mendapatkan keringanan. Kemudian jika ia tidak selamat dari siksa dan fitnah kubur, maka dia akan merasakan amat sulit dan setelahnya banyak sekali kesusahan. Nah, lalu setelah manusia selesai dikuburkan, dia akan dibangunkan kembali, lalu akan datang kepadanya dua orang malaikat. Nah, saat ingin anak-anak sekalian mengingat dengan baik ya nak, nama malaikat yang bertugas menanyai ini. Jadi setelah seseorang itu meninggal dan dikuburkan, akan datang dua orang malaikat kepadanya. Yang pertama namanya yaitu Mungkar. Kemudian yang kedua namanya Nangkir. Dia berdua tugasnya untuk menanyai seorang yang telah meninggal dan baru dikuburkan tadi. Kemudian apabila ia dapat menjawab pertanyaan malaikat itu, dia akan mendapatkan kenikmatan dan
indahnya alam kubur. Namun ketika ia tidak mampu untuk menjawab, maka ia akan mendapatkan siksaan dan buruknya alam kubur. Nah, itu terjadi sampai datangnya hari kiamat ya nak. Lalu di dalam kubur, seorang hamba ia akan ditanyain siapa nama Tuhannya, siapa nama nabinya, apa agamanya, dan apa kitab yang ia pelajari dan jadikan petunjuk hidup selama ini. Misalkan seperti kita tahu nama Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama agama kita yaitu Islam dan kitab kita yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, seseorang yang hafal di masa dunia itu bukan berarti ketika ia di alam kubur, ketika ditanyai oleh malaikat, ia akan mudah untuk menjawabnya, nak. Jadi, seseorang yang hafal bukan berarti dia akan mudah untuk menjawabnya ketika di alam kubur. Nah, lalu kenapa seperti itu, Ustadz? Karena ketika seseorang ditanyain di dalam kubur, ia hanya akan bisa menjawab ketika ia benar-benar beriman kepada Allah dan Allah meridhoi dan merahmatinya. Nah, mungkin karena kita telah belajar mengenai alam kubur ini, maka selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugasnya nanti akan Ustadz berikan soal di grup ya nak. Silahkan dibaca dan dikerjakan. Seperti biasa, silahkan difoto kemudian dikirimkan ke Ustadz ya. Nah, kemudian kita akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.